Selamat datang di channel Kurata Channel Namawa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KKUROTAK. Nanti kalau langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan bagian paling atas. Di video saya yang ke 1959 ini, saya akan membahas mengenai tes seleksinya ya, apa namanya itu? Apakah prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 itu benar-benar tidak perlu tes lagi, apakah pelamar umum itu benar-benar perlu tes lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka ini ya, Permenpan nomor 20 tahun 2022, buka di halaman 24 ya. Ini kan halaman 2 ya. Kita buka halaman 24. Nah, halaman 24 ya di sini. Halaman 24. Nah, paragraf 5 seleksi prioritas pasal 32. Nah, yang bagian pertama nih. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1. Jadi pelamar prioritas 1 itu adalah pelamar yang lulus passing grade ya, baik dari K2, honorer negeri, lulusan PPG maupun swasta. Semuanya itu masuk ke prioritas 1 semua yang lulus passing grade ya. Menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi menggunakan hasil seleksi yang tahun lalu gitu ya. Jadi tidak perlu tes lagi, cukup menggunakan hasil seleksi tahun lalu gitu ya. Nah, kita lihat ayat 2 ini ya. Seleksi kompetensi bagaimana dimaksud ayat 1. Nah, yang dimaksud ini terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi kemarin kan ada tahap 1, ada tahap 2 gitu ya. Nah, yang negeri kan ikut tahap 1 dan tahap 2, sedangkan yang swasta dan lulusan PPG kan hanya ikut tahap 2 seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ya, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 dan seleksi kompetensi tahap 2, ini ya dimaksud yang negeri ya. Karena swasta kan dan lulusan PPG kan hanya ikut tahap 2 saja. Nah, sedangkan di sini ya dibahas tahap 1 dan tahap 2 ini khusus negeri dan K2. Sama lah, K2 kan juga di negeri gitu ya. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, sudah saya bahas ya. Intinya di prioritas 1 itu tidak perlu mengikuti tes ya di sini. Di pasal 32 ayat 1 ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Berarti prioritas 1 itu tidak perlu ikut tes lagi. Cukup menggunakan hasil yang lolos passing grade kemarin ya. Kita cek di tahap 2. Nah, ini ya, tahap 2 dan tahap 3 ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Nah, dilakukannya dengan menilai kesesuaian ini. Kualifikasi akademik, jadi apakah sama, misalkan ya guru SD, pengalaman kerjanya guru SD atau apa guru bahasa Indonesia, jadi maksudnya ya guru bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang ini saya sendiri ini sistemnya seperti apa saya sendiri kurang tahu ya. Nanti akan ada penjelasannya di sini. Nah, ini penilaiannya itu ditetapkan oleh menteri ya. Berarti ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Saya sendiri ini tidak tahu menilainya bagaimana, saya sendiri tidak tahu nih. Nah, jadi intinya prioritas 1 tadi kan tidak perlu ikut tes. Prioritas 2, 3 itu juga tidak tes ya, tapi
pemerintah yang menilai sendiri gitu ya. Nah, ini sistemnya saya sendiri juga belum tahu ini penilaiannya seperti apa gitu ya. Kemudian, nah intinya jadi dari pasal tadi ya, dari pasal 32 ayat 1 ini menjelaskan bahwa prioritas 1 tidak perlu ikut tes. Nah, kemudian pasal 32 ayat keempat ini juga ini menjelaskan prioritas 2 dan prioritas 3 itu tidak perlu ikut tes, tetapi dinilai ya, dilakukan penilaian. Nah, penilaiannya seperti itu, entah bagaimana itu. Detailnya saya sendiri juga tidak tahu tuh ya. Kemudian untuk pelamar umum di sini ada penjelasannya ya. Nah, ini ya. Ada di pasal 6 seleksi umum. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi sama seperti yang kemarin-kemarin yang lolos passing grade itu kan di tes ini juga gitu ya. Nah, jadi saran saya untuk yang peserta umum mulai sekarang lebih giat lagi belajar gitu ya, karena ada tesnya gitu. Nah, kurang lebih demikian ya. Ini pasal 34 ayat 1 ini menjelaskan bahwa pelamar umum itu harus tes gitu ya. Jadi semoga dipahami teman-teman ya. Intinya prioritas 1, 2, 3 itu tidak perlu tes, sedangkan pelamar umum itu perlu tes gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah mungkin teman-teman bisa koreksi ya di kolom komentar. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.